Nih, konsep dasar psikologi pendidikan itu kita mulai dari definisi psikologi dulu. Jadi psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata psik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu jiwa tersebut dianggap terlalu abstrak dan kurang ilmiah, sehingga istilah psikologi sebagai ilmu jiwa mulai ditinggalkan. Sejak saat itu, psikologi mulai dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang tidak lagi mempelajari tentang jiwa, tetapi membicarakan mengenai gejala-gejala jiwa yang terlihat dan terukur. Sejak saat itu, gejala-gejala kejiwaan tersebut dikenal sebagai gejala-gejala psikologis atau psikis. Gejala-gejala psikologis atau psikis merupakan perwujudan kondisi kejiwaan seorang individu. Oleh sebab itu, mempelajari kondisi psikologis seseorang dapat dilakukan dengan cara melihat dan mengamati gejala yang muncul di individu dan terukur. Jadi, psikologi berusaha mempelajari tingkah laku individu sebagai manifestasi kondisi psikis yang dialami. Menurut Muhyiddin Syah dalam Sugihartono dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa psikologis merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai tingkah laku manusia sebagai individu dan kelompok serta hubungan keduanya dengan lingkungan secara terbuka maupun tertutup. Pengertian tersebut menjelaskan adanya tingkah laku pada individu, yaitu tingkah laku terbuka yang merupakan tingkah laku yang terlihat dan teramati secara langsung seperti berjalan, berbicara, mencatat, dan sebagainya. Jenis tingkah laku tertutup merupakan tingkah laku individu yang tidak terlihat secara langsung secara kasat mata. Misalnya keyakinan, perasaan, emosi, dan sebagainya yang membutuhkan alat dan instrumen khusus untuk mengetahuinya. Sedangkan menurut Sunaryo, perilaku manusia tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari adanya rangsangan atau stimulus baik dari dalam dirinya atau internal maupun dari luar dirinya atau eksternal. Melengkapi berbagai definisi sebelumnya secara lebih komprehensif, psikologi dalam lingkup pendidikan diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari tingkah laku individu manusia, baik sebagai individu yang tunggal, yang mandiri, maupun sebagai individu yang hidup memiliki hubungan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dari berbagai definisi tentang psikologi yang telah dijabarkan, dapat diperoleh pokok penting dan mendefinisikan psikologis, yaitu psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu dan anggota kelompok, serta pengaruh yang muncul dari hubungan individu dengan lingkungannya. Cakupan pembahasan psikologi adalah tingkah laku manusia sebagai individu sebagai bagian dari kelompok sosial dan hubungan individu dengan lingkungan yang sangat luas. Dengan perkembangan ilmu psikologis terbagi menjadi beberapa konsentrasi keilmuan, yaitu psikologis umum. Psikologis umum sebagai cabang dari ilmu psikologis yang membahas mengenai kondisi dan perilaku individu secara umum dengan catatan individu tersebut normal, dewasa, sehat secara fisik dan psikologis. Sedangkan yang nomor 2, psikologis perkembangan merupakan cabang ilmu psikologis yang memfokuskan pembahasan pada kehidupan individu, dilihat dari tahapan perkembangan yang dilalui dan
usia pada tiap tahapan tersebut dalam satu rentetan kehidupan, yaitu dari kehidupan sebelum lahir sampai usia lanjut. Psikologi sosial, yaitu cabang ilmu psikologi yang membahas mengenai kondisi dan perilaku individu akibat adanya hubungan atau interaksi dengan individu lain dan lingkungan sosialnya, terutama bagaimana tingkah laku individu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya. Psikologis kepribadian, yaitu cabang individu psikologis yang mempelajari dan membahas mengenai sifat dan watak individu sebagai sebuah kepribadian unik yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Psikologis klinis, yaitu cabang ilmu psikologi yang membahas tentang kondisi individu dalam ruang lingkup kondisi psikisnya, sehat atau tidak sehat, normal atau abnormal, dan bentuk pembahasan yang komprehensif tentang kelainan-kelainan tingkah laku, diagnosis psikologik, serta psikoterapi. Psikologis industri, yaitu cabang ilmu psikologis yang membahas kondisi dan perilaku individu dalam lingkungan dunia kerja dan dunia industri. Psikologi anak merupakan cabang ilmu psikologi yang membahas tentang aspek-aspek serta tahapan perkembangan dan pertumbuhan individu pada masa kanak-kanak. Psikologis abnormal merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dari individu yang mengalami gangguan psikologi dan kelainan mental yang lainnya. Sedangkan definisi dari pendidikan menurut Sugihartono dan kawan-kawan, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia serta melalui proses pengajaran dan pelatihan. Kemudian, menurut Sri Rumini, pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar, sengaja, dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya untuk mencapai tujuan yang lebih maju. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan usaha mendewasakan dan mendirikan manusia melalui kegiatan yang terencana dan disadari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru. Pengertian psikologi pendidikan. Witherington mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah studi yang sistematis mengenai faktor-faktor dan proses kejiwaan yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Definisi tersebut dengan jelas memaparkan adanya aspek-aspek gejala kejiwaan dan faktor-faktor lain yang ada pada individu dalam belajar dan pembelajaran yang tersusun secara sistematis sebagai panduan pelaksanaan praktik pendidikan. Hampir sama dengan pendapat tersebut, Sumadi Suryabarata dan Sri Rumini dan kawan-kawan menjelaskan bahwa psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang membahas dan mempelajari tentang anak didik dalam kondisi dan situasi lingkungan pendidikan. Mengutip dari berbagai pendapat mengenai pengertian psikologi, maka pada dasarnya psikologi pendidikan dapat dipahami sebagai cabang dari ilmu psikologis yang mempelajari tentang penerapan berbagai teori-teori psikologi dalam dunia pendidikan terhadap siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik serta hubungan keduanya dengan lingkungan dalam proses pembelajaran mengajar. Aplikasi psikologis pendidikan dan praktik proses belajar mengajar diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha
yang dilakukan oleh pendidik untuk memunculkan sikap perilaku yang diharapkan pada siswa selama proses pembelajaran dan mengurangi bahkan menghilangkan sikap serta perilaku siswa yang tidak dibutuhkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikatnya dari psikologi pendidikan adalah membahas tentang proses belajar mengajar, terutama bagaimana cara siswa belajar, guru mengajar, serta bagaimana proses belajar mengajar seharusnya dilaksanakan. Manfaat psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan memiliki peran yang penting dalam mendampingi dan membimbing guru dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Kebermanfaatan psikologi pendidikan dalam pembelajaran adalah adanya prinsip-prinsip psikologi dalam dunia pendidikan yang dapat dilakukan atau digunakan oleh pendidik dalam membantu siswa mendapatkan pengalaman belajar untuk membangun kepribadian, kematangan, dan kedewasaan. Menurut Sumadi Suryabrata, mengacu pada pengertian psikologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan untuk memahami sesama manusia agar dapat melakukannya dengan baik. Pengetahuan guru terhadap kondisi psikologi siswa adalah penting. Hal itu menjadikan psikologi pendidikan memiliki kedudukan yang penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini disebabkan guru merupakan ujung tombak proses pendidikan, sehingga seharusnya pengetahuan dan pemahaman psikologi pendidikan menjadi kebutuhan utama setiap guru. Selain itu, sebagai seorang pendidik, guru perlu menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang psikologi siswa dan pendidikan serta hasil-hasil penelitian dalam bidang psikologi pendidikan agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Selain itu, dunia pendidikan dan proses pembelajaran tidak pernah sepi dari masalah siswa, terutama rendahnya prestasi belajar siswa, sehingga psikologi pendidikan membimbing proses pembelajaran sampai pada mencari jalan keluar atas suatu permasalahan yang muncul dalam proses belajar mengajar. Psikologi pendidikan bagi mahasiswa calon guru perlu dipahami secara komprehensif sebagai sebuah ilmu pengetahuan praktis yang tidak hanya cukup sebagai sebuah pemahaman tentang teori-teori, tetapi lebih menekankan pada tataran bagaimana aplikasinya dan praktik pendidikan secara nyata. Hal ini tidak lepas dari proyeksi mahasiswa program studi keguruan, karena mereka juga akan menjadi guru, sehingga semakin awal memahami psikologi pendidikan, maka akan semakin mampu melaksanakan proses pembelajaran dan proses belajar yang baik. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan membahas tentang siswa dengan berbagai karakteristiknya dan dalam belajar dan juga guru dalam mengajar. Psikologi pendidikan juga mengaji bagaimana pada dasarnya proses belajar mengajar seharusnya terjadi pada siswa, sampai pada penanganan terhadap siswa yang memiliki permasalahan dalam belajar. Oleh sebab itu, tujuan dari psikologi pendidikan secara umum pada dasarnya sebagai berikut. 1. Memahami bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. 2. Memahami kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. 4. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses pembelajaran dan proses belajar agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif. 5. Membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru secara psikologis pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Ruang lingkup kajian psikologi pendidikan.
Psikologi pendidikan membahas proses belajar mengajar dari berbagai sudut pandang psikologi siswa dan guru. Psikologi pendidikan memandang guru dan siswa sebagai objek yang menjadi fokus pembahasan proses belajar mengajar, terutama dalam settingan pendidikan formal di sekolah. Secara lebih khusus, psikologi pendidikan membahas sikap dan tingkah laku siswa sebagai individu, anggota kelompok, dan hubungan antara keduanya dengan lingkungan sekitar, guru, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Tujuan utama proses pendidikan dan pembelajaran adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendewasakan manusia. Dalam hal ini adalah siswa sebagai peserta didik. Menurut Winkel, psikologi pendidikan membahas tentang tema-tema tentang proses belajar dan jenis-jenis belajar, teori-teori belajar dan pembelajaran, perkembangan siswa, motivasi siswa, perbedaan-perbedaan individu, tenaga pendidikan atau guru, evaluasi belajar, serta layanan bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, fokus pembahasan psikologi pendidikan adalah pada kondisi, sikap, dan perilaku siswa dan guru yang terlibat dalam proses pembelajaran. Singkatnya, ruang lingkupnya membahas siswa sebagai individu yang melakukan proses pembelajaran dengan berbagai perbedaan karakteristik dan kebutuhannya, sehingga memberikan panduan bagi pendidik dalam mengorganisasikan proses pembelajaran dengan tujuan siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Untuk lebih mendalami materi, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara singkat. Sebutkan pengertian psikologi dengan menggunakan bahasamu. Apa arti pendidikan menurutmu? Apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Bagaimana ruang lingkup psikologi? Bagaimana urgensi psikologi bagi seorang guru? Bagaimana implikasi atau penerapan psikologi pendidikan dalam praktik belajar dan pembelajaran? Oke, dari kalian, mana nih yang bisa kalian jawab? Jawab di kolom komentar ya. Dadah, see you.